Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami lanjutkan perbincangan bersama Mas M. Adnan Naufal, Fund Manager dari PT Insight Investment Management atau PT IIM. Mas Adnan, tadi sempat terputus karena terkendala sinyal, silakan dilanjutkan terkait dengan review pergerakan IHSG sampai dengan hari Kamis kemarin. Oke, aku akan lanjutin dari yang sebelumnya. Jadi kan sebenarnya memang kemarin sempat ada pelemahan di sekitar 2%, tapi itu lebih karena sentimen dari ada bencana perubahan bobot dari MSCI, di mana ada beberapa saham tuh bobotnya turun. Mungkin lanjut ke kemarin memang sudah mengalami sempat penguatan ya ke hari Kamis ke 8180 ya. Dan ini tuh menandakan adanya kembalinya kepercayaan investor kepada Indonesia. Karena kalau misalnya kita lihat tuh terdapat arus dana asing yang masuk sekitar 5 triliun dalam beberapa hari ke belakang. Terutama masuknya ini ke dalam saham yang berfundamental kuat seperti perbankan. Lalu bagaimana ke depannya? Nanti untuk ke depannya kita memang perlu memonitor terus ya untuk aliran dana masuk ini seiring dengan konsumsi domestik yang mulai pulih dan juga ditambah ada bantuan dari fiskal pemerintah ya yang diharapkan bisa menjadi katalis positif bagi IHSG ke depannya. Oke, baik. Artinya memang ada harapan terkait dengan pergerakan ataupun penguatan dari IHSG ya. Tapi salah satu sentimen yang nampaknya ini akan mengatrol pergerakan dari bursa global terkait dengan hasil pertemuan dari Trump dan juga Xi Jinping di Korea Selatan mengenai deeskalasi tensi perdagangan antara kedua negara begitu. Bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah katalis yang juga nampaknya akan terjadi di Indonesia, sentimen positifnya? Ya, betul-betul mengenai pertemuan kemarin ya. Memang sebenarnya dari Xi Jinping dan Trump juga sudah mengalami pertemuan kemarin. Dan yang mungkin kita lihat dari tone-nya ya. Kalau misalnya Trump bilangnya sih kayak agree on everything ya. Jadi kita bisa lihat perjalanan cukup baik. Dan yang kemarin tuh selain ketemuan dengan China juga sebenarnya Trump tuh melakukan sedikit tour ya di Asia. Dan kita lihat memang ada peningkatan dari beberapa saham di Asia. Misal dari Nikkei naik 2,2%, lalu Shanghai naik 0,7%, dan IHSG pun meningkat sebesar 0,9% ya. Dan bagaimana untuk Indonesia? Memang untuk Indonesia ini deeskalasi tensi dagang ini bisa menjadi katalis positif ya, karena kan menurunkan ketidakpastian global dan memperkuat keyakinan investor untuk invest dalam emerging markets ya. Dan untuk Indonesia sendiri, kita punya keunggulan, pertumbuhan ekonomi kita masih baik di stabil di 5%, lalu inflasi kita terjaga. Nah, selain itu, kita ada indeks S&P 45 yang valuasinya itu masih relatif murah di 13 kali dibanding peersnya. Sehingga dengan meredahnya tensi dagang ini antara Trump dan China, itu bisa membuka ruang bagi investor untuk kembali mengambil posisi risk di pasar emerging market ya, terutama di Indonesia. Oke, baik. Ini menjadi salah satu katalis positif mengenai pergerakan dari bursa global termasuk emerging market seperti Indonesia begitu ya. Baik, Jerome Powell menyatakan bahwa pemangkasan suku bunga di Desember belum pasti. Ini kemudian menjadi sebuah sinyal hawkish yang nampaknya dikhawatirkan akan membatasi optimisme pasar begitu. Bagaimana Anda melihat implikasinya, Mas Adnan? Iya, kalau dari kami melihatnya memang kan The Fed sudah menurunkan sebesar 25 basis point ya, dari 3 ke 3,75 sampai 4% ya. Dan pada konferensi itu emang Powell nadanya agak kurang baik. Dia bilang untuk pemotongan suku bunga di Desember itu belum bisa dianggap pasti ya. Karena memang Powell masih melihat beberapa aktivitas ekonomi AS di mana inflasi mereka masih persisten di 3%, sedangkan targetnya di 2%. Selain itu di US ini sedang terjadi yang namanya shutdown sehingga data-data penting itu sulit dicapai, sehingga dalam pengumuman data atau kebijakan moneter ke depannya untuk di bulan Desember masih agak sulit. Namun kita tidak terlalu pesimis ya, karena kalau misalnya dilihat dari sisi pasar nih, pasar tuh mulai melihat tekanan inflasi itu sebenarnya berangsur mereda. Kalau misalnya lihat dari penurunan harga energi, lalu penurunan pelambatan biaya upah dan juga penurunan biaya sewa rumah. Kondisi ini tuh kita bisa lihat dari data CME Fed Watchdog, jadi itu probabilitas dari pasar terhadap penurunan suku bunga ke depannya. Kalau misalnya kita lihat dari data tersebut, sebenarnya tuh pasar mengekspektasikan ada pemotongan suku bunga sebesar 25 bips di bulan Desember dan kepercayaan itu di angka sekitar 70%. Jadi angka ini relatif tinggi. Jadi untuk ke depannya itu sebenarnya sentimen investor global ya sebenarnya masih cukup baik ya terhadap aset berisiko, termasuk pasar saham Indonesia yang menawarkan fundamental yang masih menarik ya. Oke, baik, menarik. Kita beralih ataupun kita bergeser ke proyeksi terkait dengan pergerakan dari saham-saham berbasis Bank Himbara, Mas Adnan, yang proyeksi untuk saham Bank Himbara atas sentimen penyaluran 210 triliun ke Koperasi Merah Putih ke Danantara. Bagaimana Anda melihat implikasinya terhadap saham-saham berbasis perbankan Himbara ini? Oke, kalau misalnya dari yang ke Himbara ini ya mungkin itu implikasinya lebih ke dari loan growth ya. Kalau misalnya kita lihat loan growth sampai bulan September itu masih di angka 7%, sedangkan target BI itu di 8-11%.
sehingga harapan dari adanya injeksi likuiditas ini ke Koperasi Merah Putih bisa meningkatkan loan book mungkin ke 9% di akhir tahun. Dan kalau misalnya kita lihat nih, khususnya untuk UMKM ya, pertumbuhannya itu masih 0,2% atau terendah sejak Oktober 2021. Jadi kalau misalnya kita lihat sentimen pemerintah untuk menambah 210 triliun melalui program Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi katalis penting untuk mendorong penyaluran kredit UMKM dan memberikan akses yang lebih baik kepada UMKM itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat nih untuk perbankan nih, dari sisi kinerja laba emang masih mencatatkan kontraksi sekitar 3% dengan NPL tuh di angka 4%, NPL UMKM ya. Lalu dengan adanya tambahan likuiditas ini akan memberikan katalis positif atau suatu perbaikan lah, di mana mungkin earning bisa tumbuh lagi ke 3% ataupun NPL turun ke 3%. Lalu kalau misalnya ngomongin perbankan ini, memang dari valuasi nih bank-bank Himbara nih diperdagangkan di price to book value itu 1-2 kali yang sudah berada di minus 1 dari standar deviasi dibandingkan rata-rata selama 5 tahun terakhir. Jadi dengan adanya ekspektasi perbaikan pertumbuhan kredit ini dan juga kualitas asetnya ya, valuasi Sakeor ini berpotensi relatif menuju rata-rata historis dengan PBV di atas 2 kali. Jadi masih ada upside dari perbankan ini untuk kedepannya apabila injeksi likuiditas ini bisa berlangsung dengan baik ditambah dengan relasi belanja pemerintah juga pastinya. Baik, artinya secara valuasi masih murah dan potensial upside dari bank-bank Himbara ini masih diperkirakan akan terjadi begitu ya, terkait dengan sentimen ataupun suntikan likuiditas ini begitu. Baik, dari beberapa saham-saham perbankan Himbara mana yang kalau kita kemudian kerucutkan lah menjadi 1 ataupun 2 begitu, mana yang kayaknya secara potensial upside paling menarik dan juga secara valuasi kayaknya murah lah dibandingkan dengan bank Himbara yang lain? Kalau misalnya kita berkaca dengan masalah UMKM tadi ya, emang ada beberapa saham yang menarik, misalkan dari BBRI ya. Kalau misalnya BBRI itu dia punya, kemarin memang mengalami laba bersih sebesar 14,5 triliun yang tumbuhnya lumayan baik, sekitar 15% secara kuartalan, dan dari sisi NPL cuma naik tipis ke 3,1% ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kinerja BBRI kuartal ini kan sebenarnya katakan sama OPEX ya, namun ke depannya dengan pemulihan margin seiring dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia dan juga penempatan dana pemerintah sebesar 66 triliun sekarang ya ke bank ini, diharapkan bisa menurunkan dari cost of fund dan memperbaiki margin dari BBRI ini sendiri. Jadi kalau misalnya BBRI sendiri, mungkin valuasi juga masih menarik di 1,5-1,9 kali dengan target saham nanti ke 5.200. Mungkin dari sisi bank lainnya, kita bisa ngelihat dari sisi BRIS ya. Kalau misalnya kita lihat nih dari sisi Bank Rakyat Indonesia nih sampai September 2025 tuh hasilnya masih solid ya. Laba bersihnya naik 9% secara year on year dan pertumbuhan kredit naik 12,7%. Dan untuk kedepannya dari manajemen itu sendiri memproyeksikan NIM di kisaran 5,5-5,9% dan pertumbuhan kredit 14-16%. Jadi dengan secara valuasi ini mungkin target harganya bisa mencapai ke 3.500 dengan closing kemarin di 2570, mungkin masih ada upside sebesar 35%. Oke. Jadi ada 2 saham itu sih sebenarnya. Baik.